Sudah siap belajar? Sebelum kita belajar anak-anakku, di sini ibu mau tanya nih, siapa yang tidak hadir hari ini? Banyak. Kenapa mereka? Kania sakit, Hansen Alpa. Oke, anak-anakku, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita berdoa ya. Di sini ibu minta tolong salah satu. Alvin, ayo maju pimpin doa nang. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih ya Alvin ya. Anak-anakku sekalian, ibu mau tanya, materi sebelumnya yang kalian presentasi kemarin itu materinya tentang apa? Bencana alam. Mitigasi bencana alam. Oke, ibu mau tanya nih ke kalian. Jenis-jenis bencana alam itu ada berapa? Ada 3. Satu-satu ya, siapa? Seotia. Kalau ada 3 sebutkan. Bencana alam ada berapa? Ada berapa jenis? Ya? Gempa bumi, terus tsunami, apa lagi? Gunung berapi, letusan gunung berapi, apa lagi? Tanah longsor. Oke, luar biasa. Jadi itu termasuk ke dalam kategori bencana alam. Ibu mau tanya, jenis-jenis bencana ada berapa? Bencana toh ya, ada berapa? Ada 3. Berapa? Apa saja? Bencana alam, bencana sosial, dan apa? Dan bencana non alam. Jadi ada 3 ya jenis-jenis bencana ya. Ibu tekankan ada 3 jenis-jenis bencana. Oke, untuk hari ini anak-anakku, itu kalian akan belajar bagian dari bab tersebut ada submateri, yaitu karakteristik bencana dan siklus penanggulangan bencana. Jadi nanti kalian akan menjelaskan kira-kira bencana alam itu karakteristiknya bagaimana dan bagaimana penanggulangannya. Makanya materi ini sangat penting sekali untuk kalian ya anak-anakku ya. Ya supaya apa? Karena sekarang tahun 2024 ini banyak terjadi bencana alam yang kita rasakan di sini. Contohnya gempa bumi, letusan gunung berapi. Jadi materinya ini sangat penting ya. Oke, jadi maka dari situ ibu ingin kalian itu harus bisa memahami materi itu. Maka dari situ anak-anak tujuan pembelajaran dari submaterinya, yaitu yang pertama anak-anakku adalah mengidentifikasi karakteristik bencana alam. Yang kedua menjelaskan siklus penanggulangan bencana. Dan yang ketiga menyajikan hasil diskusi melalui LKPD. LKPD itu seperti LKS ya. Nanti ibu akan bagikan LKPD-nya kepada kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan kalian kerjakan serta presentasi di depan. Jadi itu sangat penting. Oke, dengar anak-anak? Oke, ini tujuan pembelajaran dari submateri tersebut. 11 IPS ini itu anak-anaknya yang aktif. Karena materinya sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi itu saja. Dengar anak-anakku? Membagikan kalian menjadi 4 kelompok yang terdiri satu kelompok itu 5 siswa. Dan kelompoknya seperti biasa yang sudah ibu bagikan. Maka dari sini ibu ingin sekarang anak-anak duduk menurut kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok siapkan pulpen sama buku tulisnya. Kita akan menonton video yang berkaitan dengan bencana alam. Itu erupsi di gunung, salah satu gunung di Flores bagian timur.
Ya, Flores Timur. Oke, siapkan buku tulisnya. Semuanya, ibu ini anak-anak aktif ya. Semuanya harus siapkan buku sama pulpennya masing-masing. Oke, sekarang kita akan menonton video yang berkaitan dengan bencana alam. Gunung Lewatobi laki-laki kembali mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu 700 meter di atas puncak atau 2.284 meter di atas permukaan laut pada Minggu 21 Januari 2024. Petugas pos pengamatan gunung api Lewatobi laki-laki yakni Bobison Lamanepa mengatakan kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal. Terekam seismogram pada pukul 12:49 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Flores, Paul Kabeleng. Silakan rekan Paul. Oke, selamat siang rekan Nina. Dapat saya laporkan bahwa aktivitas Gunung Lewatobi laki-laki terus mengalami erupsi dan terpantau oleh seismograf dari pos pemantau gunung api Lewatobi laki-laki di Desa Pululena, Kecamatan Bulangitan, Kabupaten Flores Timur pada pukul 12:49 waktu Indonesia Tengah kemarin, hari Minggu tanggal 21 Januari 2024. Tinggi kolom abu mencapai 700 meter di atas puncak Gunung Lewatobi laki-laki atau 2.284 meter di atas permukaan laut. Petugas pos pemantauan Gunung Lewatobi laki-laki Bobi Lamanepa mengatakan bahwa kolom abu dengan intensitas tebal ini lebih condong ataupun mengarah ke wilayah utara dan timur laut, dan beberapa desa juga terpantau ada di arah erupsi tersebut, yaitu Desa Dulipali di Kecamatan Ilegura, yaitu di arah utara erupsi, sementara untuk di arah timur lautnya yaitu Desa Lobo, Desa Murabelen sampai Desa Riang Rita. Namun warga yang berada di 3 desa tersebut saat ini sudah mengungsi ke beberapa posko pengungsian, yaitu di Desa Kuang Kecamatan Titena dan juga ada di Desa Bolu. Dan titik-titik pengungsian ini merupakan wilayah yang aman dari penjangkauan. Anak-anakku sekalian, sudah terdengar kan? Oke, apa yang kalian dapatkan atau temukan dari video yang ibu sudah paparkan barusan, anak-anak? Ayo, satu-satu. Apa yang kalian temukan dari video tersebut? Nama gunungnya unik, Bu. Ya, nama gunungnya unik, Bu. Oke, jadi kami orang Flores itu nama gunungnya kedengarannya unik-unik sebenarnya. Kenapa namanya Lewatobi laki-laki? Ya, karena di situ anak-anakku ada secara mitosnya ya, itu ada 2 gunung, Lewatobi laki-laki sama Lewatobi perempuan. Lewatobi itu nama kampung sebenarnya. Iya. Jadi ada 2 gunung yang aktifnya itu yang laki-laki. Ya, cerita-cerita rakyat yang ada di Flores bagian timur. Kotim namanya Flores Timur. Oke. Erupsi gunung berapi termasuk bencana alam, non alam atau sosial? Bencana alam. Ya. Jadi anak-anakku, ini adalah contoh video yang ibu paparkan berkaitan dengan submateri yang ibu sampaikan sebelumnya. Maka dari sini ibu ingin kalian catat kira-kira yang kalian dapatkan dari video tadi apa saja. Ya? Ayo. Satu-satu yang kalian dapatkan dari video yang ibu paparkan tadi apa aja? Ayo. Ayo. Ya, oke. Status gunung berapinya naik lagi di level 4. Oke, Alfer luar biasa. Status gunungnya naik menjadi level
Abu vulkaniknya udah setinggi 700 meter tuh. Oke. Genius. Oke. Mantap. Siapa lagi? Ayo. Jai. Ada lagi yang kalian temukan dari video? Oke, akhirat LKPD-nya, Ibu menilai keaktifannya kalian anak-anak. Jadi anak-anak yang tidak aktif, ya, Ibu akan memberikan poinnya yang pastinya paling kecil, ya. Jadi poinnya paling kecil. Kalau anak-anak yang aktif, poinnya yang paling besar nanti. Apalagi aktif bertanya, ya, aktif menyanggah. Jadi poinnya lebih besar. Ya. Untuk sekarang, yang kalian catat tadi dari video sebagai acuan kalian untuk mengerjakan LKPD. Kalian boleh menggunakan handphone ya, anak-anak menggunakan handphone untuk mencari sumber jawaban dari referensi yang lain. Kita sudah. Lihat ya, waktu. Oke, Harfian, ada yang ingin ditanyakan, Har? Dengan menggunakan siklus penampilan bukan. Ya, kalian menggunakan siklus penampilan. Cara mengatasinya ada di dalam buku. Saat terjadi, setelah terjadi. Sudah? Anak-anakku, nanti yang presentasi adalah kelompoknya Tanabe dan kawan-kawannya. Ya, sudah siap kan? Tanabe sudah selesai kan? Sudah. Oke. Tanabe dan kawan-kawannya, ayo presentasikan LKPD-nya. Ingat apa? Ayo silakan Bapak. Ayo. Hari ini saya ingin mempresentasikan hari kami ini mempresentasikan hasil kami terdiri dari Jepang dan saya sendiri Martin dan Manabe orang desa Tipo Valentino. Kita langsung masuk saja ke materi. Untuk materi yang akan kami bahas itu ada dua artikel, yaitu tentang satu gunung Lewotobi, lalu yang artikel kedua itu tentang gunung Semeru yang kembali erupsi. Lalu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kami akan jelaskan berdasarkan artikel berita di atas, carilah informasi yang berkaitan dengan kebakaran di atas. Apakah perkhidmatan di atas harus menggunakan sebuah penanggulangan bencana? Silakan peserta didik analisis. Silakan.
Dari atas yang pertama itu mitigasi, pembatasan aktivitas manusia, daerah rawan dan pemantauan aktivitas gunung api. Menyusun rencana darurat, pelatihan masyarakat dan tugas penanggulangan bencana, serta persiapan logistik untuk menghadapi erupsi yang akan terjadi. Yang ketiga, tanggal 76 meter di atas permukaan laut. Letusan Semeru memunculkan risiko guguran awal panas dan bahar. Masyarakat juga diminta untuk tidak beraktivitas letusan gunung api. Itu beberapa pendapat dari kami, lalu kami memberitahu beberapa pendapat dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Ada pertanyaan? Ya. Nah, tadi itu soal gunung api kan? Ya. Gunung api. Nah, aku mau nanya, apa saja dampak kesehatan dari letusan gunung api? Dampak positif. Dampak positif. Kalau Dari dampak terhadap kesehatan Iya. masyarakat yang tinggal di sekitar tempat. berarti Dampak negatifnya juga ya pokoknya dampak terhadap dari kesehatan kan. Iya, dampak Itu berbahaya buat pernapasan kayak abu vulkaniknya gitu. dapat jika dihirup dapat merusak paru-paru. Apa sih dampak kesehatan? selain dari itu ada lagi. Kan itu kan kita harus tahu itu yang kayak yang mana. Mungkin ada, cuman yang pasti spesifik sih pasti tentang pernapasan ya, karena kan kita menghirup abunya. Jawab. Apa? Misalkan selain yang pernapasan, kan itu kan mengganggu pernapasan kan? Kalau selain itu ada nggak? Juga dari asap abunya itu juga bisa dapat bikin mata orang mabuk juga sih, karena kan kita tidak bisa melihat jalan. Ya. Dari asapnya kan kita gelap tebal. Yang selain itu bisa alergi radang atau iritasi pada mata, itu bisa di kulit, gangguan saluran pencernaan. Apa lagi? Dari Stefani. Ya pasti sih kami melakukan berdonasi untuk membantu seperti membeli barang-barang yang dibutuhkan seperti makan dan baju-baju ya, seperti itu, dan beberapa uang saku atau seperti itu. Kan tadi ada dampak dari kesehatan, boleh sebutin nggak dari dampak ekonomi dari gunung berapi? Dampaknya sih ya pasti terjadi kerusakan infrastruktur ya, seperti bangunan-bangunan di sekitar, rumah-rumah warga dan kayak seperti puskesmas segala macam itu. Dan juga bisa kehilangan harta-harta seperti dari dalam rumah kan hancur, terus misalnya seperti emas atau apa yang di rumah. Jawab. Menurut kalian mitigasi jangka panjang untuk mengurangi resiko letusan gunung berapi itu kayak gimana sih? Jangka panjang ini mitigasi jangka panjang. Kalau buat gunung berapi itu mitigasinya sih menurut saya itu nggak bisa dibilang jangka panjang juga ya, karena kan dia ya tidak bisa diprediksi untuk meletusnya lagi kan, karena dia tergantung. Cuman kalau buat mitigasinya mungkin menurut saya sih bisa melakukan evakuasi dulu ya, maksudnya jangan tinggal di dekat sekitaran situ untuk mencegah, sampai jika memang untuk jangka panjangnya mungkin sih bisa evakuasi, yang pasti sampai radiasinya sudah mati, ya. Sudah tidak dikatakan sudah tidak aktif lagi. Jawab. Itu kan katanya tadi gunung berapi itu meletusnya tidak dapat diprediksi. Ya. Cara masyarakat tuh tahu kayak ini bakal meletus apa tuh gimana? Biasanya sih ada tanda-tanda ya, seperti kayak erupsinya atau gempa juga bisa termasuk loh, kayak misalnya udah ya seperti ada tanda-tanda sih, pasti ada tanda-tanda, dan juga bisa dicek dari pengamat-pengamat yang tentang kayak BMKG atau segala macam itu. Cuman kan kalau di gunung kan biasa signalnya tuh agak
Nah ya, oh ya kalau di gunung itu bisa jadi ya seperti erupsi dan juga kalau kita tahu tuh biasa hewan-hewan seperti burung itu biasa dia suka pindah tempat yang seperti rame-rame itu bisa jadi tanda-tanda seperti gunung berapi juga. Jawab? Dari baik ya. Melakukan ini kalau sudah terjadi ya kita mau nggak mau harus melakukan evakuasi dan ya pindah tempat yang pasti lebih aman dari itu. Dan jika sebelum itu kita harus siaga sih seperti kayak ya mungkin evakuasi sih paling ya. Jadi kalau kan ini letusan gunung berapi. Nah, secara kita kan sebagai manusia ada rasa yang pasti ingin membantu. Tapi ada satu sisi kayak kita pengen membantu tapi nggak dari bidang ekonomi, dari yang lainnya. Itu apa? Kalau nggak dari bidang makanan, pakaian, transportasi untuk uang. Lain daripada ekonomi. Jadi maksudnya apa sih? Maksudnya kita mau membantu misalnya, cuma kita tuh ekonomi kita sendiri tuh nggak mencukupi, kita membantu mereka. Jadi relawan. Tapi tetap ingin membantu gitu. Relawan. Mungkin dari ada beberapa faktor misalnya seperti datang ke sana untuk membantu merawat misalnya merawat ada luka atau gimana. Lalu jika memang jauh kalian bisa melakukan doa saja kepada Tuhan biar memberi kesembuhan terhadap luka-luka. Jadi relawan sih dulu tempatnya. Ya relawan seperti merawat atau membantu mendoakan saja tidak cukup. Nah, menurut pendapat kalian, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat jika mereka berada di daerah yang berpotensi terkena dampak letusan gunung berapi? Boleh sama kalian jawab ya? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat jika mereka berada di daerah yang berpotensi terkena dampak letusan gunung berapi? Kita harus ya, berada jauh dari kawasan tersebut ya karena itu bahaya. Dan siap siaga aja gitu. Udah gitu aja. Fungsi ya, harus menjauh dari 5 km, tidak boleh ada kegiatan apapun. Yang kali ini buat Malvin ya. Kalau menurut Malvin, bagaimana pemerintah dapat mempersiapkan masyarakat dan merespon dengan cepat setelah terjadi letusan gunung berapi? Ulangin dong. Bagaimana pemerintah dapat mempersiapkan masyarakat dan merespon dengan cepat setelah terjadi letusan gunung berapi? Mengirim bantuan sih ya, kayak relawan-relawan PMI itu bantuan sosial dari luar juga pasti ada dong. Kalau kan kita masih gitu. Kalau misalnya relawan berarti ada kemungkinan relawan itu nggak selamat. Ya kan biasanya ada pos penjagaan di situ kan tadi sudah dibilang di 5 km di dalam 5 km tidak boleh ada aktivitas apapun. Berarti itu pemerintah sudah respon loh. Ya, Jadi nggak tapi boleh kan apa-apa. itu responnya setelah masyarakatnya udah pindah ke pos. Ini kan katanya cara merespon dengan cepat gitu loh. Kalau menurut saya sih itu ya sama seperti ini, nggak boleh ada aktivitas apapun di 4 km sampai 5 km.
dan yang pasti warga masih dipindahin dong, kan nggak mungkin di saat pada erupsi warga tetap ditetapkan di situ gitu. Tidak mungkin, makanya ini dibilang di dalam 4 km tidak boleh ada aktivitas apapun. Jadi pemerintahnya itu anggapannya bukan respon cepat ya. Jadi dia itu pemerintah itu tahu adanya letusan gunung api setelah masyarakat itu dipindahin. Respon cepatnya pemerintah itu pas ada tanda-tanda, mereka langsung mengirim transportasi buat masyarakat yang di kaki gunung itu evakuasi biar cepat juga. Keren. Jika ada peringatan dini dari teknologi Tidak ada. apa itu? Kalau teknologi mungkin nggak ada sih. Karena masih seperti manual, seperti kayak burung-burung yang berterbangan pindah. Binatang-binatang gunung seperti monyet, rusa mungkin turun ke darat, ke bawah gunung, itu mungkin sudah ada tanda. Jadi orang kota itu taunya dari di berita kalau misalkan itu gunung itu meletus gitu. Nah itu pas saat masyarakat itu udah dievakuasi semua. Pada saat masyarakat sudah melihat bahwa gunung ini adalah erupsi gitu, ya udah mereka pasti pindah dong. Kalau dari Abi Terima kasih sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan, semoga semuanya terjawab. Kami dari kelompok 2 ingin mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Biasa, ya. Di sini Ibu ingin kelompok. Jadi kesimpulan kami dari artikel tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa lembaga yang mengamati gunung api sangat penting. Lembaga tersebut mengamati tentang preferensi terhadap suatu bencana alam dan masyarakat. Dapat waspada bila akan terjadi bencana alam seperti gunung api, serta masyarakat dapat melakukan siklus penanggulangan bencana alam. Oke, luar biasa. Apakah punya anak-anak punya kesimpulan dari kelompok yang dipresentasikan? Boleh baca kesimpulannya? Sama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, soal kuisnya 10 nomor. Pilihan ganda. Ya, batas terakhir besok kumpul di Abi ya semuanya ya. Aku Bu, saya kerjain ulang boleh nggak Bu? Ini sebagai refleksi pembelajaran hari ini, jangan lupa tulis nama sama kelas ya. Sebentar ya. Ya, sebelum menutup pembelajaran kita harus berdoa. Pak Alven, ayo Pak. Ya, seksi kerohanian, ayo silakan. Mari kita bersatu dan berdoa. Puji Tuhan.